Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Eva, saya salah satu mahasiswi Universitas Raharja dengan NIM 224147531. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen retail dan implementasinya dengan topik yang diangkat adalah jenis-jenis retail. Tugas kali ini saya angkat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Andri Cahyopurnomo. Manajemen bisnis retail. Manajemen bisnis retail merupakan suatu bagian dalam melaksanakan kegiatan yang meliputi mengolah, merencanakan, dan menjalankan bisnis, dan komponen bisnis ini bekerja di belakang layar, dalam arti tugasnya adalah mengatur dan mengelola bisnis. Sedangkan kata manajemen itu sendiri berasal dari bahasa Perancis kuno, yang artinya mengatur, mengolah, dan melaksanakan. Dan secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu management, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manajemen ini juga berasal dari bahasa Italia, yaitu manager, yang artinya mengendalikan atau mengelola. Managio yang diadopsi dari bahasa Latin, yaitu manager atau mahos, yang artinya tangan. Sedangkan arti bisnis itu sendiri adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan jual. Sedangkan arti bisnis itu sendiri adalah segala kegiatan mengatur seluruh kegiatan usaha retail, yaitu keuntungan dan juga mencapai sebuah keuntungan. Kata manajemen ini juga berasal dari bahasa Italia, yaitu manager, yang artinya mengendalikan atau mengelola. Managio yang diadopsi dari bahasa Latin, dari penjelasan pada slide pertama dapat disimpulkan manajemen retail adalah segala kegiatan mengatur seluruh kegiatan usaha kata manajemen itu sendiri berasal dari mencapai sebuah keuntungan, yang artinya manajemen bisnis retail. Manajemen bisnis retail merupakan suatu bagian dalam melaksanakan kegiatan yang meliputi mengolah, merencanakan, dan menjalankan bisnis, dan komponen bisnis ini bekerja di belakang layar, dalam arti tugasnya adalah mengatur dan mengelola bisnis. Prinsip manajemen retail ada 11. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin dalam melakukan usaha sesuai dengan SOP, sikap taat dan penuh tanggung jawab mulai dari hal-hal kecil dan besar. Contoh kecilnya yaitu jam buka toko harus kontinu dan tepat waktu, tidak boleh seenaknya saja agar pelanggan customer yang ingin berkunjung ke toko tidak kecewa. Karena toko kita tutup dan jam bukanya pun berubah-ubah. Karena hal ini akan membuat kita kehilangan customer dan mereka akan pergi ke toko lain. Prinsip selanjutnya adalah mempunyai kesatuan pengarahan, yaitu dengan visi dan misi yang sama untuk memajukan usaha bisnis kita. Dan prinsip yang selanjutnya adalah keadilan dan kejujuran. Sikap adil untuk semua karyawan dan jujur untuk semua pelanggan. Tidak boleh semena-mena. Contohnya adalah memberikan harga yang sama, tidak boleh berbeda-beda kepada pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lainnya. Dan kalau ada karyawan yang salah, harus ditegur dan diberi peringatan tanpa. Yang pertama adalah disiplin. Prinsip selanjutnya adalah usaha sesuai dengan SOP, yaitu memiliki sifat yang inisiatif, mulai dari hal kecil dan besar. Pasti akan kreatif. Contoh kecilnya yaitu jam buka toko harus kontinu dan tepat waktu, tidak boleh seenaknya saja agar pelanggan customer yang ingin berkunjung hal untuk tidak kecewa karena kemajuan bisnis dan jam bukanya. Prinsip manajemen bisnis retail sangat penting diterapkan dalam melakukan usaha. Bisnis yang menguntungkan. Prinsip manajemen bisnis retail sangat penting diterapkan dalam melakukan usaha. Bisnis yang menguntungkan sudah pasti akan memiliki banyak pesaing karena akan banyak orang yang ingin melirik bisnis kita dan mengikuti cara bisnis yang kita geluti. Untuk itu diperlukan strategi yang baik agar bisnis berjalan dengan baik dan lancar. Prinsip selanjutnya adalah prakarsa, yaitu memiliki sifat yang inisiatif. Orang yang inisiatif sudah pasti akan kreatif dan selalu memiliki ide-ide baru untuk berinovasi dalam menciptakan sesuatu hal untuk guna kemajuan bisnis. Prinsip selanjutnya adalah prakarsa, yaitu memiliki sifat yang inisiatif. Orang yang inisiatif sudah pasti akan kreatif dan selalu memiliki ide-ide baru untuk berinovasi dalam menciptakan sesuatu hal untuk guna kemajuan bisnis. Dan prinsip yang selanjutnya adalah keadilan dan kejujuran. Sikap adil untuk semua karyawan dan jujur untuk semua pelanggan. Tidak boleh semena-mena. Contohnya adalah memberikan harga yang sama, tidak boleh berbeda-beda kepada pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lainnya. Dan kalau ada karyawan yang salah, harus ditegur dan diberi peringatan tanpa pandang bulu.
Prinsip selanjutnya adalah mempunyai kesatuan pengarahan, yaitu dengan visi dan misi yang sama untuk memajukan usaha bisnis kita. Prinsip selanjutnya adalah semangat kesatuan, yaitu rasa senasib dan sepenanggungan apabila partner bisnis kita atau karyawan kita susah dalam masalah, cobalah untuk membantu dan berempati. Prinsip yang lainnya adalah penggajian karyawan. Dalam menggaji karyawan harus menggaji sesuai dengan pekerjaan mereka dan jangan mengulur-ngulur gaji mereka, dan berikanlah gaji yang sesuai dengan ketentuan pemerintah dan bayarlah lembur yang sesuai agar tidak terjadi korupsi atau tidak ada karyawan yang melakukan kecurangan yang akan membuat usaha kita bangkrut. Prinsip selanjutnya yaitu harus mempunyai wewenang dan tanggung jawab, sadarkan atas tugas dan pekerjaan pada masing-masing divisi mereka. Prinsip yang lainnya adalah penggajian karyawan. Dalam menggaji karyawan harus menggaji sesuai dengan pekerjaan mereka dan jangan mengulur-ngulur gaji mereka, dan berikanlah gaji yang sesuai dengan ketentuan pemerintah dan bayarlah lembur yang sesuai agar tidak terjadi korupsi atau tidak ada karyawan yang melakukan kecurangan yang akan membuat usaha kita bangkrut. Prinsip selanjutnya adalah semangat kesatuan, yaitu rasa senasib dan sepenanggungan apabila partner bisnis kita atau karyawan kita susah dalam masalah, cobalah untuk membantu dan berempati. Dan prinsip selanjutnya yaitu ketertiban dalam melakukan semua laporan kegiatan pertanggungjawaban harus bisnis sesuai dengan tanggung jawab dan masing-masing. bidangnya, harus tertib dan tidak boleh seenaknya. Lalu prinsip dalam membuat berikutnya laporan adalah jam kerja, jam hierarki, pulang, yaitu pendelegasian pakaian dan wewenang lain-lain. sesuai dengan divisi dan jabatannya masing-masing. Dan prinsip selanjutnya yaitu ketertiban dalam melakukan semua kegiatan bisnis sesuai dengan tanggung jawab dan bidangnya, harus tertib dan tidak boleh seenaknya. Dalam membuat laporan jam kerja, jam pulang, pakaian dan lain-lain. Prinsip selanjutnya yaitu pemusatan. Laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Fungsi selanjutnya adalah pengarahan yaitu yang diberikan supaya semua karyawan bertindak sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dalam hal tanpa ada yang adalah menyimpang. memikirkan cara dan Fungsi juga selanjutnya mencoba adalah peluang penjualan perencanaan, yang baru, yaitu sehingga menentukan seluruh memperluas kegiatan pasar yang dan akan melakukan dilakukan ekspansi ke luar berjalan negeri. sebagaimana mestinya. Dan mempunyai fungsi selanjutnya adalah bagian dari menciptakan proses sistem regulasi distribusi yang lebih baik. Sebagai Untuk itu yang saat mana ini saat barang kegiatan apapun perdagangan bisa sudah diberikan kebebasan, bahkan secara bila mudah pemilik dijual retail dan didistribusikan di berminat pasar untuk domestik ataupun dari berekspansi negara ke pasar asal ke negara lainnya. Pembisnis retail dan mempunyai fungsi fungsi selanjutnya adalah menciptakan sistem distribusi yang lebih baik. Untuk itu saat ini barang apapun bisa secara mudah dijual dan didistribusikan di pasar domestik ataupun dari negara asal ke negara lainnya. Fungsi selanjutnya adalah perencanaan, yaitu menentukan seluruh kegiatan Fungsi yang manajemen akan bisnis dilakukan yaitu atau berjalan meminimalisir sebagaimana kegagalan mestinya. Penjualan di pasar domestik. Fungsi selanjutnya adalah Sehingga pengarahan dalam hal yang peran diberikan manajemen supaya adalah semua memikirkan karyawan cara bertindak dan juga sesuai dengan mencoba kewajiban peluang dan tanggung penjualan jawab yang baru, masing-masing tanpa sehingga ada memperluas yang pasar dan menyimpang. melakukan ekspansi ke luar Selanjutnya negeri. plagiarism Yang atau kedua plagiat. adalah publication atau publikasi. Plagiarism mungkin merupakan bentuk Maksudnya kesalahan adalah penelitian yang paling umum, yaitu menambahkan menggunakan data, ide, pengamatan, pengamatan atau penokohan hasil yang tidak penelitian pernah orang terjadi lain dalam pengumpulan dengan data mengakui atau sebagai karya menjalankan sendiri. peneliti harus sadar dan mengutip membuat semua untuk sumber menipu dan mencatat dengan cermat Penjelasan semua dari karya makalah orang di lain atas dalam karya bisa tulisnya, kita menggunakan simpulkan, atau mewakili karya pada orang saat lain sebagai penulisan karya makalah makalah atau karya merupakan ilmiah. plagiarism, Hendaknya kita bahkan menghindari dilakukan secara falsification tidak atau sengaja pemalsuan, maupun sengaja, yang artinya adalah plagiarisme bahan adalah penelitian pencurian peralatan intelektual atau terjadi proses ketika mengubah atau seseorang menghilangkan menggunakan data karya atau orang hasil lain sehingga sehingga penelitian tidak terwakili secara akurat dalam catatan penelitian. Pemalsuan dapat mencakup manipulasi instrumentasi, bahan atau proses penelitian, manipulasi gambar atau presentasi dengan cara yang mendistorsi data atau terlalu banyak membaca yang tersirat juga dapat dianggap pemalsuan, mengubah untuk menipu. Selanjutnya plagiarism atau plagiat. Plagiarism mungkin merupakan bentuk kesalahan penelitian yang paling umum, yaitu menggunakan ide, pendapat, hasil penelitian orang lain dengan mengakui sebagai karya sendiri. Peneliti harus sadar dan mengutip semua sumber dan mencatat dengan cermat semua karya orang lain dalam karya tulisnya, menggunakan atau mewakili karya orang lain sebagai karya Yang sendiri. kedua adalah Merupakan publication atau plagiarism, publikasi. bahkan Maksudnya dilakukan adalah secara tidak sengaja menambahkan maupun data, sengaja. pengamatan atau penokohan yang tidak pernah Plagiarism terjadi dalam adalah pengumpulan pencurian data intelektual atau terjadi menjalankan ketika seseorang menggunakan eksperimen karya orang lain membuat sebagai untuk miliknya. menipu.
Hal yang harus dihindari dalam penulisan karya ilmiah yaitu falsification, di mana penulis memanipulasi bahan penelitian atau peralatan atau proses dalam mengubah serta menghilangkan data atau hasil sehingga penelitian tidak terwakili secara akurat dalam catatan penelitiannya. Yang kedua adalah fabrication atau fabrikasi, yaitu penambahan data, pengamatan, dan penokohan sehingga mengubah konstruksi sisipan yang tidak pernah terjadi dalam pengumpulan data atau eksperimen. Yang ketiga adalah plagiarisme atau plagiat. Ini adalah bentuk penelitian yang paling umum, yaitu menggunakan ide, pendapat, hasil penelitian orang lain dengan mengakui sebagai karya sendiri. Jadi seorang penulis harus selalu mencatat dan mencantumkan dari mana sumber tersebut didapatkan, karena menggunakan atau mewakili karya orang lain sebagai karya sendiri merupakan tindakan plagiarisme, baik itu sengaja ataupun secara tidak sengaja. Plagiarisme adalah pencurian intelektual. 6 cara memilih topik dengan baik. Sekianlah penyampaian saya tentang 6 cara memilih topik dengan Selama pada saat saya memberikan tema pada saat saya dari dosen tentang jenis-jenis manajemen retail agar pada saat nanti saya manajemen retail dan implementasinya, saya mengambil dari yang selanjutnya adalah cari referensi. Kemudian saya mengembangkan kita semua tahu bahwa tulisan tidak tersebut mudah untuk dapat menemukan topik yang cocok. Bahkan beberapa mahasiswa memilih mundur terhadap topik yang telah dipilih. Apa masalahnya? Karena mereka tidak memikirkan mengenai referensi yang bisa didapatkan. Dan selanjutnya dalam memilih topik kita harus mendiskusikan dengan pembimbing. Apa salahnya untuk melakukan diskusi dengan pembimbing sebelum memilih topik? Justru inilah yang harus dilakukan. Cara memilih topik penelitian yang baik bisa melalui diskusi secara ringan dengan dosen pembimbing. Dan saya mendapatkan tema tentang manajemen retail ini dari dosen pengampu bahasa Indonesia, yaitu Bapak Andri Cahyo Purnomo MPD. Selanjutnya, topik yang kita pilih haruslah topik yang menarik. Jangan salah, ternyata topik yang menarik justru bisa menjadi hal yang sangat cocok. Mengapa demikian? Semakin menarik topik tersebut, maka orang lain akan banyak mencarinya. Disinilah penelitian Anda memiliki manfaat untuk jangka ke depannya. Yang keenam adalah melakukan pengembangan penelitian. Penelitian memang merupakan hal-hal baru yang harus Anda lakukan. Namun dalam penelitian tersebut juga bisa melakukan pengembangannya. Tentunya banyak sekali hal yang perlu dilakukan pengembangan. Anda bisa mencari banyak sumber penelitian yang terkait dengan bidang Anda. Terutama pada saat saya mengambil topik, pada saat saya diberikan topik tentang jenis-jenis manajemen retail dengan tema manajemen retail dan implementasinya, saya mengambil dari berbagai sumber. Lalu kemudian saya mengembangkan tulisan tersebut. Sekianlah presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan saya bersedia menerima kritik dan saran yang membangun agar saya kedepannya lebih baik lagi dalam membuat presentasi dan membuat makalah. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Andri Cahyo Purnomo yang telah memberikan tema tentang manajemen retail ini, sehingga ini boleh menjadi acuan pembelajaran buat saya agar pada saat nanti saya menulis skripsi saya sudah siap